Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Riza Abidin, mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang sistem kopling, terutama sistem kopling manual. Untuk tercapainya pembelajaran, maka video ini mengacu pada silabus yang ada di SMK Negeri 1 Nglipar. Yang pertama, memahami unit kopling, yaitu identifikasi komponen-komponen unit kopling dan sistem pengoperasiannya. Yang kedua, memelihara mekanisme kopling, yaitu pemeliharaan atau servis unit kopling dan komponen-komponen sistem pengoperasiannya sesuai dengan SOP. Dua, perbaikan sistem kopling manual dan komponennya. Sebelum mempelajari lebih lanjut, maka kita harus mengetahui apa sih sistem kopling itu. Jadi sistem kopling itu adalah komponen kendaraan yang mempunyai tugas untuk memutus dan menghubungkan tenaga putaran dari mesin ke transmisi. Yang pertama, pedal kopling atau clutch pedal. Fungsi dari pedal kopling yaitu untuk meneruskan tenaga tekan dari kaki pengemudi menuju master clutch atau sebagai pengendali mobil. Yang kedua, master clutch atau master silinder atas berfungsi untuk mengubah gerak mekanis dari pedal kopling menjadi tekanan hidrolis minyak kopling. Yang ketiga, power clutch atau release cylinder berfungsi mengubah tekanan hidrolik menjadi tekanan mekanis ke bagian release fork. Yang keempat, clutch hose atau selang kopling berfungsi sebagai penghubung antara bagian power clutch dengan master clutch. Yang kelima, release fork atau garpu pembebas berfungsi sebagai alat untuk meneruskan tenaga mekanis auto silinder ke release bearing. Yang keenam, release bearing atau bantalan pembebas berfungsi menekan gaya dorong dari release fork untuk menuju ke bagian pegas diafragma yang ada di clutch cover. Yang ketujuh, diafragma spring atau pegas kopling diafragma berfungsi menekan dan menarik pressure plate pada clutch cover saat pedal kopling diinjak. Yang kedelapan, clutch cover atau rumah kopling berfungsi menjepit kampas kopling. Di samping itu juga berfungsi melepas jepitannya pada flywheel untuk membebaskan kampas kopling berdasarkan tekanan yang diberikan pada pedal kopling. Yang kesembilan, pressure plate atau plat penekan berfungsi sebagai penerus tekanan dari pegas diafragma menuju kampas kopling. Yang kesepuluh, plat disc atau plat kopling berfungsi menerima putaran mesin agar dapat diteruskan ke transmisi. Saat kopling digunakan, plat ini akan terhimpit pressure plate dan flywheel, sedangkan saat tidak digunakan, plat akan terlepas dari tekanan flywheel dan pressure plate. Dan yang terakhir ada flywheel atau roda gila. Terdapat 4 fungsi dari flywheel. Untuk yang pertama, menyimpan dan menyalurkan energi putar dari mesin. Yang kedua, membuat putaran mesin lebih seimbang. Yang ketiga, untuk memasang komponen kopling. Yang keempat, memutar mesin pertama kali saat di starter. Cara kerja sistem kopling manual pada mobil. Jadi kopling itu bekerja dengan prinsip gesekan. Jadi di sini ada 2 plat, yaitu plat A terhubung ke poros input, sedangkan plat B ke poros output. Kalau posisinya renggang seperti ini, maka plat B tidak akan ikut berputar, tapi kalau ditempelkan ke plat A, maka akan ikut berputar. Tapi bagaimana cara mengatur plat B supaya bisa lepas atau menekan sesuai keinginan? Kita tambahkan 1 plat lagi untuk menekan plat B agar ketika plat tersebut menempel dengan kuat, maka ditambahkan pegas. Jadi plat A, plat C, dan pegas itu menyatu. Artinya sama-sama berputar, sementara plat B yang tersambung dengan poros output terpisah. Jadi kalau posisinya saling menempel seperti ini,
putaran dari input nyambung ke output, tapi kalau kita renggangkan plat C dan poros output berhenti berputar. Sekarang kita ke kopling yang sebenarnya. Bisa kita lihat seperti ini bentuk kopling pada mobil. Kalau kita bongkar akan menemukan 3 plat yang kita bahas tadi. Yang pertama, flywheel, yaitu plat tebal yang terhubung dengan poros engkol. Fungsinya sebagai input dari putaran. Lalu ada plat kopling. Komponen ini lebih tipis dari flywheel namun terdapat kampas di permukaannya. Kampas kopling berfungsi sebagai bantalan agar tidak terjadi slip ketika bertempelan dengan flywheel. Di bagian senter terdapat gerigi yang dikaitkan dengan poros transmisi. Jadi fungsi plat kopling sebagai output dari putaran kopling. Lalu ada pressure plat. Plat ini bentuknya seperti piringan yang tebal, fungsinya untuk menekan dan menahan plat kopling supaya menempel dengan kuat dengan flywheel. Lalu ada pegas diafragma. Pegas ini sama dengan lainnya tapi juga bersifat elastis seperti pegas oil. Kemudian ada cover kopling atau rumah kopling. Ini berfungsi sebagai dudukan pegas dan plat penekan. Cover ini dibaut ke flywheel, jadi flywheel beserta plat penekan selalu terkait. Dan yang terakhir ada release bearing. Ini seperti laker, tugasnya menekan pegas diafragma. Bagaimana mekanisme pembebas kopling? Mekanismenya seperti pengungkit. Jadi pegas diafragma berperan sebagai pengungkit elastis. Ketika ujung pegas ditekan, maka ujung lainnya akan mengungkit pressure plate sehingga bergerak secara berlawanan. Agar ini bisa terjadi di dalam cover kopling, terdapat pivot sebagai tumpuan ungkit retracting clip agar plat penekan dapat diungkit. Cara kerjanya pada posisi normal atau tidak ditekan, flywheel, plat kopling, plat penekan saling menempel sehingga putaran dari mesin bisa diteruskan ke transmisi. Begitu pedal kopling diinjak, release bearing bergerak maju dan pegas diafragma mengungkit plat penekan. Akibatnya plat penekan bergerak mundur dan plat kopling terpisah dengan flywheel sehingga putaran mesin ke transmisi terputus. Lalu mekanisme pedal koplingnya bagaimana? Umumnya menggunakan sistem hidrolik. Jadi pedal akan terhubung dengan master silinder atas, lalu master silinder bawah akan mengubah gerakan pedal menjadi tekanan fluida. Tekanan fluida dialirkan melalui selang kopling ke master silinder bawah untuk diubah kembali ke gerakan fisik. Gerakan pada master silinder bawah atau power clutch dihubungkan ke release block. Release block akan menekan release bearing supaya bergesekan maju. Itulah sekilas cara kerja sistem kopling manual pada mobil. Setelah tadi kita membahas komponen dan fungsi cara kerja sistem kopling, sekarang kita akan membahas pemeriksaan sistem kopling setelah dibongkar. Yang pertama kita akan mempersiapkan alat yaitu jangka sorong. Yang kedua ada dial bore gauge atau dial indikator. Langsung saja kita pemeriksaan yang pertama. Yang pertama, periksa plat disk atau kampas kopling. Untuk mengukur tebal plat kopling, gunakan jangka sorong. Ukur kedalaman kepala kelingan dengan permukaan plat kopling. Bisa kita lihat di sini. Jadi spesifikasi kedalaman minimal rivet atau keling plat kopling adalah 0,3 mm atau 0,012 in. Dengan melihat kondisi plat kopling,
Jika diperlukan penggantian, lakukan penggantian. Yang kedua, periksa clutch cover assembly. Gunakan jangka sorong, ukur lebar dan kedalaman kausan pegas diafragma akibat bergesekan dengan release bearing. Bisa kita lihat dengan spesifikasi maksimum A kedalaman 0,5 mm atau 0,20 inch, yang B lebar 6,0 mm atau 0,236 inch. Jika diperlukan dengan melihat kondisi dan keausan pressure plate, ganti clutch cover. Yang ketiga, pemeriksaan keolengan flywheel atau roda gila dengan menggunakan dial indikator. Tempatkan dial indikator sedemikian rupa. Arahkan bidang sentuh dial indikator pada permukaan flywheel dan atur posisi 0 dial indikator. Putar poros engkol 360 derajat dan baca simpangan dial indikator. Keolengan maksimum flywheel yaitu 0,8 mm. Dan yang terakhir, periksa release bearing. Kita lihat di gambar. Periksa apakah release bearing bisa bergerak dengan lembut tanpa terasa terhambat atau bunyi yang tidak normal dengan memutar bagian depan yang bergeser dari release bearing kopling dengan diberikan gaya dalam arah aksial. Sekian dan terima kasih video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.